Shalom JC. Shalom Youth. Haleluya, boleh sama-sama berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita, amin. Kalau sampai hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah. Mari saudara-saudara, mari teman-teman kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Biar pada hari ini kita boleh mendeklarasikan, Tuhan Engkau baik Tuhan, Tuhan kami cinta Kau, amin. Amin, mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari yang indah yang boleh Kau berikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh Kau berikan kesempatan untuk sama-sama beribadah. Tuhan, kami mau meminta Tuhan, hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mengurapi kami, memenuhi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh harum Tuhan. Menjadi persembahan Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sama-sama sembah Dia. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus.
Begitu besar kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur
Yesus, mari sama-sama teman-teman yang siap bersuka cita katakan, amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Hey. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Kasih setianya bagi kita selama-lamanya. Terima kasih buat sukacita yang boleh Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyembahan Roh Kudus, bahkan hadirat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Tuhan, mari Kau yang berbicara bagi setiap kami Tuhan, melalui firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini Tuhan. Kami siap mendengar dalam nama Yesus. Mari sama-sama teman-teman katakan amin. Haleluya. Shalom teman-teman. Apa kabarnya di malam hari ini? Saya percaya kita semua masih dalam keadaan sehat dan masih diberkati Tuhan. Amin. Nah, pada malam hari ini ibadah kita agak berbeda. Nah, kalau yang kemarin minggu lalu atau selama ini yang kita lakukan ibadah online selama 4 bulan ya Kak ya.
Benar Kak? Ya, jadi selama 4 bulan kita ibadahnya ada khotbah, tetapi malam hari ini kita agak berbeda, yaitu kita menggunakan metodenya talk show ya. Kita mau berbagi cerita, pengalaman hidup yang tentunya kita datangkan narasumber kita yang tidak kalah terkenalnya dengan artis Indonesia, yaitu Raffi Ahmad atau siapalah ya, yang pastinya semuanya teman-teman di rumah pasti kenal sama narasumber kita hari ini. Nah, terlebih dahulu kita mau perkenalkan diri dulu ya Kak. Nah, perkenalkan saya sebagai apa ya Kak? Hostnya ya. Saya percaya nih teman-teman bisa lebih hebat dari kami ya. Nah, ini narasumber kita yaitu Kak Apen Damanik ya, sebagai ketua KPA kita di gereja kita. Nah, kita mau tanya-tanya nih Kak Apen tentang yang mau dibahas dalam malam ini ya. Nah, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita. Tentunya kita di masa muda ini pasti punya masa depan yang penuh harapan ya Kak. Iya benar Nah, banget Kak. jadi masa depan itu apa? Nah, masa depan itu adalah kehidupan yang kita miliki di waktu yang akan datang, di mana kita memiliki keinginan atau satu harapan ya, satu harapan yang kita miliki agar lebih baik dari masa kini atau masa lampau yang sudah kita lalui. Ya, tentunya kita harus memiliki masa depan yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa, terutama bagi sesama kita. Amin. Ya, kita anak-anak muda harus, anak-anak milenial, generasi milenial harus semangat ya untuk mencapai masa depan. Nah, kita harus punya mimpi yang besar ya Kak. Benar Kak. Ya, tapi kita harus punya cara hidup dan gaya hidup yang benar juga, yang dapat menentukan masa depan kita. Iya benar banget. Jadi boleh nggak kita langsung bahas Kak? Saya juga penasaran sih Kak, gimana sih cara atau gaya hidup yang menentukan masa depan kita itu seperti apa, cara-caranya atau gaya hidup seperti apa sih gitu loh Kak. Boleh banget Kak, kita langsung bicarakan saat ini. Oke, kita lanjut ya. Stay tune di talk show. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Nah, apakah Kak Apen pernah memikirkan bahwa Kakak ada di posisi sekarang ini nih? Tentunya Kak Apen semua kenal ya, pastinya orangnya berhasil baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan ya. Jadi kita mau tanya-tanya nih Kak, apakah Kakak pernah memikirkan bahwa Kakak yang berada di posisi sekarang ini pernah nggak terpikirkan Kak dulu terus sampai sekarang ini, kok bisa ya sampai sekarang ini gitu loh Kak. Terus apa yang Kakak impikan tentang masa depan Kakak selanjutnya? Walaupun ya mungkin kami lebih muda nih Kak nih, apalagi Kakak lebih tua dari kami ya Kak gitu. Jadi pastinya Kakak pasti punya masa depan lagi gitu. Jadi kami juga ingin tahu dulu pernah terpikirkan nggak? Terus sekarang masih punya masa depan nggak gitu yang Kakak mau? Wow, puji Tuhan banget, bersyukur banget hari-hari ini Kak. Saya bersyukur dan saya nggak pernah membayangkan bahwa one day, yaitu hari-hari ini saya ada di posisi sekarang. Bersyukur banget, yang pertama saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, mengerti bahwa saya punya pribadi yaitu Tuhan yang mengasihi saya, yang menjamin hidup saya, masa depan saya. Yang kedua, bersyukur sampai saat ini masih bisa melayani, punya hati buat jiwa-jiwa. Dan ketiga, bersyukur saya sudah menikah, yang belum menikah segera menikah, punya pasangan yang mengerti dan mendukung kehidupan saya. Dan memang bersyukur banget punya usaha yang hari-hari ini masih boleh berjalan, minimal kami boleh memberkati keluarga kami dulu gitu. Tapi jujur dulu saya nggak pernah memikirkan, membayangkan bahwa ada di posisi sekarang. Ngebayangin aja nggak berani gitu kan. Karena keluarga itu sama sekali nggak akan mendukung gitu. Kondisi keluarga nggak mendukung gitu. Jadi kalau begitu apa dulu cita-cita Kakak waktu kecil Kak gitu. Jadi kok sekarang kan berusaha pengusaha nih Kak ya, pengusaha pastinya sukses yang diberkati Tuhan ya. Amin. Gitu, iya, karena kita udah lihat nih ya, apalagi kita yang sama-sama dengan Kak Apen, lihat sendiri loh, iyalah
kok diberkati Tuhan. Kita datang ke rumah KHPN banyak sekali gitu ya. Jadi benar-benar diberkati Tuhan ya Kak. Nah itu gaya-gaya hidup seperti apa tuh yang pengen kita tahu nih Kak. Tapi mau tanya dulu nih Kak, cita-cita Kakak dulu waktu kecil itu apa Kak? Dari kecil itu saya begitu terpesona ngelihat para pegawai negeri gitu Kak. Setiap pagi mau berangkat sekolah atau dari rumah saya ngelihat mereka berangkat ke kantor. Baik yang guru, baik pegawai di kantor kecamatan, di kantor bupati. Saya ngelihat pakaiannya, sepatunya, tasnya begitu rapi dan keren banget gayanya. Dan saya ngelihat itu, wow saya mau jadi seperti itu kelak gitu. Karena jujur saya lahir di Kampung Prasmian namanya. Kalau ada yang tahu, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun. Itu seperti ada satu brand gitu loh Kak. Pegawai negeri itu lebih dihargai, lebih dihormati daripada orang-orang lain. Itu kelihatan di acara-acara gitu. Dan jujur saya pribadi melihat mereka berhasil gitu loh Kak. Yang pegawai negeri ini selain mereka pegawai punya usaha yang lain. Punya warung misalnya, punya lahan pertanian. Kebayang gak Kak? Punya penghasilan bulanan dari pemerintah setiap bulan plus penghasilan tambahan gitu. Itu benar-benar wow. One day saya harus punya masa depan seperti itu. Tapi ketika saya melihat keluarga saya gitu loh Kak, gak akan mungkin saya mencapai posisi di situ. Karena saya tahu untuk kita menjadi pegawai negeri kan ada kualifikasi pendidikan yang harus dipenuhi gitu loh Kak. Iya. Saya berasal dari keluarga yang boleh dikatakan sangat jauh di bawah pas-pasan gitu loh Kak. Makan aja kami susah gitu. Karena jujur mama saya itu harus kreatif. Jadi kadang-kadang Kak yang dimasak itu tahu nggak gitu, masak ubi dulu baru masak nasi gitu. Kenapa? Karena berasnya nggak ada. Dengan tujuan di awal kita makan ubi dulu sudah kenyang, baru di ending kita makan nasi. Kebayang nggak Kak gitu. Jadi buat teman-teman JC, teman-teman youth hari-hari ini apapun keadaan kita mungkin sulit menurut teman-teman. Tapi kalau masih bisa makan, mari bersyukur kepada Tuhan. Ya. Itu yang saya alami dan itu benar-benar mempengaruhi saya sampai sekarang gitu. Nah jadi kalau begitu saya mau tanya Kak. Kalau dulu punya cita-cita menjadi pegawai negeri, karena kelihatannya keren ya. Kalau zaman dulu memang keren banget ya. Benar Kak. Oh dihargai banget ya gitu. Tapi kalau sekarang kan Kakak melayani Tuhan, pengusaha yang sukses. Menurut Kakak lebih bangga mana Kak? Melayani Tuhan atau kita seperti yang Kakak impikan dulu gitu kalau Kak? Bangga banget hari-hari ini Kak dengan apa yang saya jalani gitu. Karena saya tahu akhirnya ketika mungkin kalau saya mungkin jadi pegawai negeri kemarin, mungkin saya nggak akan sempat melayani gitu. Tapi puji Tuhan hari-hari ini kebanggaan saya bisa melayani Tuhan. Bukan karena saya layak, tapi Tuhan memilih saya. Boleh menjadi saluran berkat buat hari-hari ini buat anak-anak JC. Itu sebuah kebanggaan, sebuah nilai yang gak bisa dihargai dengan bentuk uang menurut saya gitu kan. Dan saya bersyukur banget gitu. Walaupun pada akhirnya saya gak jadi pegawai negeri, tapi ketika hari-hari ini saya bertemu dengan teman-teman saya boleh berkata saya bangga gitu. Punya usaha walaupun mungkin masih kecil, lebih banyak yang lebih sukses dari saya. Tapi saya melayani Tuhan, saya di ladang Tuhan, saya di jalan Tuhan gitu kan. Ya, saya setuju Kak. Nah jadi kalau misalnya Kakak sekarang kan nih punya usaha nih Kak. Yang pastinya udah berhasil, kemudian prosesnya gimana itu Kak? Kok bisa sampai sekarang ini gitu loh Kak? Wow. Kalau bicara proses panjang ya Kak gitu. Proses hidup setiap orang berbeda-beda gitu. Ada yang menurut orang gampang melaluinya, ada yang susah gitu. Dengan latar belakang keluarga saya itu membuat saya sebenarnya minder gitu loh Kak. Kan beranjak remaja kita masuk SMP, SMA kan sebenarnya makin ngerti ya kondisi keuangan orang tua. Kalau mungkin di zaman kita SD masih belum begitu transparan kita ngelihat ya. Tapi begitu masuk SMP, SMA ya jelas-jelas saya lihat memang gak ada punya kemampuan apa-apa untuk bakal melanjutkan ke perguruan tinggi gitu kan. Dari situ saya belajar ya sudah gitu. Saya jalani aja dan saya gak berani bermimpi untuk punya masa depan gitu. Tamat SMA 2 tahun kemudian di tahun 99 saya merantau ke Batam. Tapi satu dengan izin dengan restu orang tua. Itu yang benar-benar saya pegang. Bahkan papa saya antar saya ke sini. Tahu nggak Kak berapa modalnya kemarin? Nggak tahu. Dengan uang sekitar 300.000 plus bawa beras sekitar 25 kilo karena saya numpang di rumah keluarga supaya. Itu tahun berapa Kak? 99 Kak. 99. Saya umur berapa ya?
Teman-teman umur berapa tuh? Saya belum tua-tua banget loh Kak, masih muda gitu. Beda setahun ya Kak. Iya benar. Dengan kami-kami ya Pak. Iya. Dan Bapak atau kakak nih. kakak dong gitu. Dan itu benar-benar sebuah awal buat saya gitu loh Kak. Tapi yang jelas hari itu tujuan saya ke Batam cuman mau cari uang gitu loh Kak. Untuk mengubah kehidupan gitu. Karena saya punya prinsip nggak mungkin dong begini-begini aja ngelihat keluarga. Saya harus membantu keluarga, minimal saya berdiri sendiri, mandiri, nggak memberatkan keluarga lagi, nggak memberatkan orang tua gitu. Jadi selama 4 tahun saya kerja di Batam, yang taunya cuman kerja, nggak pengen punya komunitas, bahkan jarang beribadah gitu loh Kak. Karena memang Sabtu Minggu kadang-kadang kita lembur, dan yang tadi gitu tujuannya cuma satu, cari uang gitu. Cari uang ya. Cari uang dan cari uang dan uang gitu. Dan one day kalau punya modal mungkin bisa bikin sesuatu, padahal kita tahu kan uang bukan segalanya. Ya. Iya gitu Kak. Tapi kita butuh uang ya Kak. Benar, kita Ya. butuh uang, tapi jangan sampai uang menguasai kita Ya. gitu. Jangan Dan- cinta uang lah gitu Kak. Benar Kak. Karena akar dari segala kejahatan ya Kak ya. Akar dari segala kejahatan, kita harus pinter-pinter dan bisa mengelola keuangan kita gitu. Ya. 4 tahun saya kerja Kak, terus kemudian PHK, terus dapat uang pesangon. Saya mikirnya kemarin gini, pulang kampung gitu. Tapi puji Tuhannya saya ingat banget gitu, hormatilah orang tuamu. Kan gak cuman berbicara orang tua kita Kak, tapi orang-orang yang lebih tua dari kita, baik mungkin pemimpin-pemimpin rohani kita, kakak abang di tempat tinggal kita gitu. Jadi saya selalu share gitu, punya abang kemarin di Batam, ya abang yang ditemuin di Batam lah, kira-kira Iya. seperti itu. Dia bilang, kamu mau kemana Dek gitu? Mau pulang kampung Bang. Wow, mungkin kalau kamu punya uang, kamu bisa bikin usaha gitu. Atas nasihat saran dia, hari itu saya mulai bikin wartel Kak. Tahu nggak wartel Kak? Bukan wortel loh. Warung telepon ya. Orang telepon, Wah, zaman telekomunikasi. dulu, ya. Zaman dulu kan masih in Kak, nggak Ya. HP, belum ada gitu. Belum ada ya Kak ya. Jadi saya buka, jalan Kak, berhasil. Bahkan punya keuntungan gitu. Tapi kan redup seiring keluarnya HP. Iya betul. Akhirnya saya banting setir, mulai jualan sembako kecil-kecilan gitu. Jadi dengan modal pas-pasan gitu Kak. Saya mulai jualan sembako kecil-kecilan. Tapi itu tujuannya cuma satu loh Kak. Gak ada ngapa-ngapain, cuma cari uang. Tapi puji Tuhannya, Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang luar biasa gitu. Terutama membangun kerohanian saya. Yes. Mereka mengajak saya beribadah. Banyak yang saya ikutin Kak. Mulai dari Yap. Camp Pria Sejati, bergabung di wadah ini. Dan guys, ini wadah yang tepat buat kita berkembang. Tinggal kita bagaimana meresponi gitu. Yap. Kemudian saya ikut HMC, RTS, lahir baru dan memutuskan mulai melayani. Dan itu titik awal kebangkitan kehidupan saya Kak. Saya mengalami Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan, saya ngerti. Saya punya masa depan gitu. Saya punya sesuatu yang bisa saya lakukan hari-hari ini gitu. Dan itu dulu kan mungkin lokasi jualannya, tempat jualannya masih ngontrak Kak, dengan tempat yang kecil gitu. Jadi dari situ seperti Tuhan kasih passion. Kamu bisa bikin usaha yang lebih besar dari sini dan usaha yang menetap. Punya kamu sendiri, milik kamu sendiri gitu. Dan wow, puji Tuhan banget Kak. Jadi buat saya masa depan itu dimulai ketika kita mengenal Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan gitu Kak. Berarti itu titik awal Bener masa banget, depan Kak. kita, di awal keberhasilan sebenarnya ya Kak Benar, ya. Kak. Sebenarnya ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, pada saat itulah kita mengalami keberhasilan sebenarnya Yes. ya. Tetapi kita tetap mengalami proses ya Kak ya. Ya benar, ada Ya. proses-proses yang kita Benar. jalanin Kak. Iya benar-benar. Kami sangat diberkati sekali loh Kak dengan pengalaman Kakak seperti ini loh Kak. Jadi Thank you, Kak. jadi mengingatkan saya juga Kak. Mungkin teman-teman di rumah juga seperti itu ya. Jadi mari yuk, saya jadi diberkati banget gitu ya. Jadi kita kembali sama Tuhan. Ketika kita kembali sama Tuhan, keberhasilan disitulah titiknya. Ketika tik gitu ya Kak ya. Benar banget Benar Kak. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita mau masuk lebih dalam lagi nih Kak. Pertanyaannya nih Kak. Jadi menurut Kakak nih, apa yang paling penting untuk mempersiapkan masa depan Kak? Apa yang paling penting Kak? Iya Kak. Sekolah itu penting gitu. Investasi untuk masa depan itu penting gitu. Ya. Tapi apa yang saya alami, saya berani berkata gitu, yang paling penting dan paling utama yaitu pengenalan kita akan Tuhan. Takut akan Tuhan gitu. Amsal 1 ayat 7 berkata,
takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kak. Permulaannya, Kak. Permulaan, Mula. awalnya gitu loh. Kak. Awal. Iya. Jadi buat saya, kalau orang tanya apa sih yang paling penting buat kita untuk mempersiapkan masa depan, sekolah memang penting Kak, skill memang penting, Ya. segala sesuatu penting, relasi penting. Yes. Tapi yang paling utama adalah hubungan kita dengan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bener nggak? Bener Kak. Karena saya pernah dinolkan Tuhan juga Kak. 2014 saya mengalami kebakaran. Saya ngerti itu waktu Tuhan untuk saya, ngajarin saya untuk memperbaiki seluruh kehidupan saya, cara-cara saya melayani. Dan saya ngerti gitu loh Kak, firman itu digenapi dalam saya. Matius 6 ayat 33 kan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya loh Kak, ditambahkan. Tahu nggak ditambahkan? Artinya gampang buat Tuhan gitu, untuk melengkapi seluruh kehidupan kita. Ya. Gitu. Dan itu benar-benar saya alami gitu. Jadi guys, teman-teman hari-hari ini yang paling utama, takut akan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya tinggal menyusul gitu loh Kak. Jadi yang paling penting adalah kita pengenalan akan Tuhan dulu ya Kak. Benar, ya. Kak. Itu yang paling penting karena dasar, karena awal ya. Benar. Gitu. Karena dalam Amsal 1 ayat 7, pada mulanya Takut akan Tuhan adalah takut akan Tuhan. permulaan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. permulaan pengetahuan. Ya. Oke, jadi seberapa besar sih pengaruh gaya hidup kita itu menentukan masa depan kita Kak? Seberapa besar sih pengaruhnya gaya hidup kita ini loh gitu? Itu jelas-jelas banget mempengaruhi Kak. Kenapa? Apa yang kita lakukan hari ini menentukan hidup kita 5 tahun, 10 tahun, bahkan masa tua kita. Ya. Kebayang gak Kak misalnya gini, hari-hari ini kita mungkin malas makan gak teratur. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kebayang gak gimana kondisi fisik kita? Atau teman-teman JC yang misalnya seperti ini, yang setiap hari belajar, atau yang cuman belajar mau ujian, kebayang gak hasilnya seperti apa? Gaya hidup kita benar-benar menentukan masa depan kita. Saya selalu bilang ke anak-anak JC, apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita. Artinya masa depan itu dimulai kapan? Setiap hari, sedini mungkin. Yes. Gitu kan. Ya. Berarti menentukan dari hari ini juga gitu ya Kak ya? Benar, Kak. Ya benar. Jadi berarti kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari itu yang seperti apa Kak? Kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang dapat menentukan masa depan sesuai yang maunya Tuhan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan apa atau gaya hidup seperti apa agar masa depan yang Tuhan mau itu kita capai gitu loh Kak. Iya benar banget Kak, ini Iya. harus kita lakukan hari-hari ini. Gaya hidup, kebiasaan itu kan berbicara apa yang kita lakukan hari lepas hari Kak. Iya. Kadang-kadang kan orang berpikir, dia akan memikirkan masa depan ketika mulai kuliah dan lulus kuliah. Ya kan? Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi yang benar, gaya hidup kita hari-hari ini menentukan kita, masa depan kita kelak. Yang jelas, gaya hidup yang benar dan sehat itu menurut saya gitu. Yang pertama, kita harus ada saat teduh bangun setiap pagi gitu. Baca firman setiap pagi, merenungkan firman Tuhan. Kan KPA punya program minimal 5 pasal sehari. Teman-teman masih baca, amin. Ini gaya hidup, kita lagi mempersiapkan masa depan gitu. Yang kedua, kita terus belajar gitu loh Kak. Banyak-banyak baca buku, baik buku rohani, buku pengetahuan yang membantu mengupgrade diri kita. Nah, seperti saya belajar dari pengalaman orang lain gitu loh Kak. Kita harus melihat titik keberhasilan orang lain dan lihat prosesnya. Tetapi jangan ukur keberhasilan kita dengan membandingkannya dengan orang lain. Karena keberhasilan setiap orang berbeda-beda gitu loh Kak. Yang benar cara mengukur keberhasilan menurut saya, lihat diri kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dengan keadaan sekarang gitu. Dan belajar memiliki pengalaman sendiri. Misalnya kayak teman-teman JC dan Yud sudah melayani. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, pasti kita punya pengalaman yang akan menjadi bekal buat masa depan kita. Nah yang 3 tadi ya Kak. Yang keempat, belajar mengelola keuangan dengan benar gitu loh Kak. Keuangan Kak. Iya benar Kak. Jadi kalau misalnya Jesse nih ya, Junior Church remaja kan belum punya
penghasilan tuh Penghasilan Kak. gitu, menurut Kakak, benar. Masalah keuangan. Jadi ngaturnya, jadi gimana tuh Kak? Yang kalau Youth Harvest kan kalau teman-teman yang sudah bekerja it's okay. Tapi kalau misalnya anak JC gimana dong Kak? Nah, buat adik-adik JC, dimulai dari hal yang kecil. Kalian kan punya uang jajan dari orang tua. Mengelola keuangan itu dimulai sejak dini. Jangan berharap gini, nanti kalau sudah kerja, sudah gajian saya tahu kok, saya bisa kok ngatur keuangan. Buktinya enggak. Pengalaman kakak selama bekerja, saya ngelihat gini Kak. Kita kerja sama, lemburnya sama, dapat gaji yang sama. Tapi di tanggal 20 menjelang ke tanggal 31 sudah banyak minjem gitu loh Kak. Saya dulu berpikir gini, oh mungkin mereka banyak tanggungan kali ngirim orang tua ini segala macam. Ternyata enggak. Artinya kan gak bisa mengelola keuangan. Buat teman-teman JC yang punya uang jajan, berani enggak? Punya simpanan enggak dari uang jajan itu? Bukan berapa banyak yang kamu simpan gitu. Tapi sedikit pun kamu simpan, kamu lagi mengajari diri kamu sendiri menjadi konsultan keuangan buat kamu sendiri. Belajar mengelola keuangan kamu lebih baik gitu loh Kak. Saya percaya kalau dari kecil kita sudah belajar menabung, kita akan ngerti Kak. Saya dari kecil sudah bekerja gitu loh Kak. Iya. Jadi saya ngerti mengelola keuangan, saya ngerti betapa susahnya cari uang. Jadi saya nggak akan hambur-hamburkan uang itu untuk sesuatu yang tidak berguna gitu. Jadi kita mengelola keuangan itu dengan tepat ya. Benar. Berarti buat adik-adik JC, teman-teman Youth dapat mengelola keuangan dengan baik ya. Mungkin tidak membeli dengan hal yang tidak perlu Iya, gitu tidak ya Kak perlu ya. gitu loh Kak. Apalagi mungkin teman-teman Youth yang sudah bekerja, yang cuman fokus kerja nggak kuliah, harus berpikir mulai berani berinvestasi gitu loh Kak untuk masa depan. Itu penting banget gitu Iya, karena benar. memang menurut survei generasi milenial sekarang itu gaya hidupnya kan konsumtif gitu loh Kak. Untuk hal-hal pribadi yang menyenangkan mereka. Iya. Dan gak terpikir untuk investasi, gak terpikir untuk masa depan. Karena seperti saya bilang tadi, buat mereka masa depan ya nantilah gitu. Seperti itu. Untuk gitu kan. memuaskan keinginan sendiri. dagingnya gitu ya Daging Kak gitu. ya. Kalau misalnya Jesse, kalau menurut saya kalau Jesse kalau belum punya keuangan boleh nabung, mungkin beli buku-buku rohani atau untuk Benar. masa depan lah gitu ya Benar, Kak. Kak. Mm-mm. Dan mungkin ini lagi tambahannya gitu, gaya hidup kita tadi rajin berolahraga dan bangun pagi setiap hari itu sehat gitu. Iya, iya, iya. Kita mau sehat nggak di masa tua gitu? Ya, bangun pagi itu menentukan masa depan juga sih Kak. Benar, Kalau Kak. kita baca-baca buku atau internet ya Kak. Iya. Gitu. Dan saya belajar gitu loh Kak, hari-hari ini saya benar-benar memperhatikan asupan makanan saya, nggak sembarangan makan lagi gitu. Karena saya mau di masa tua saya sehat gitu. Ya, Saya masih bisa melayani panjang, bukan kita punya keinginan melayani tapi fisik kita nggak menunjang lagi. Kebayang nggak teman-teman JC dan Youth, usia kalian mungkin 25 tahun tapi tenaganya sudah 50 tahun. peot ya Pak. Peot, ya nggak Kak? Dan survei juga membuktikan, ya nggak Kak? Orang-orang tua zaman dulu lebih sehat dari orang-orang zaman sekarang. Iya, benar. Gitu. Jadi benar-benar memang sebuah investasi kita rajin berolahraga dan harus bangun pagi setiap hari. Dan yang terakhir gitu gaya hidupnya memiliki komunitas yang sehat yang baik. Artinya kita menjaga pergaulan kita gitu loh Kak. Iya, benar. Benar, itu gaya hidup yang benar-benar mempengaruhi gitu. Karena dengan siapa kamu bergaul, begitulah kamu nanti. Kan orang sering ngomong seperti ini Kak. Kalau kamu mau jadi pengusaha, bergaullah dengan para pengusaha gitu. Kalau kamu mau jadi pendeta, bergaullah dengan para pendeta gitu. Kan kita sudah punya komunitas di gereja kita gitu loh Kak. Teman-teman remaja yang masih sekolah boleh gabung di JC, nggak cuma sekedar beribadah, tapi kita ada pemuritan, boleh melayani. Teman-teman yang pemuda, youth, boleh bergabung di Youth Harvest, ikut pemuritan dan ikut melayani. Pasti kita akan dibangun karena kita punya tuntunan di sini gitu loh Kak, yaitu firman Tuhan gitu. Jadi itu ada beberapa yang bisa kita simpulkan nanti di akhir talk show kita ya teman-teman ya. Kesimpulan bagaimana itu gaya hidup yang menentukan masa depan. Ini Benar, Kak. pertanyaan terakhir nih Kak. Teman-teman belum bosan ya? Ini pertanyaan terakhir ya Kak. Jadi Kak, menurut Kakak masa depan seperti apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Wow, ini luar biasa banget loh Kak gitu. Iya. Jadi biar setiap kita ngerti gitu. Masa depan itu nggak cuma berbicara kita mengejar karir, materi. Ya. Saya mau one day saya punya mobil, punya rumah, punya ini, nggak hanya berbicara seperti itu. Kita lihat Yeremia 29:11 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa depan, hari depan yang penuh harapan. Jadi menurut saya Kak, masa depan yang Tuhan sediakan itu dahsyat, luar biasa banget. Tuhan menjamin masa depan kita. Amen. Dan yang Tuhan mau, kita nggak cuma mengejar materi gitu loh Kak. Iya. Tapi semakin hari kita semakin sempurna seperti yang Tuhan mau gitu. Kita hidup sebagai anak-anak kerajaan surga. Artinya gini Kak, kayak saya berbisnis. Saya belajar berbisnis dengan sistem kerajaan surga gitu loh Kak. Saya memperbaiki cara saya melayani orang-orang. Dan saya belajar melayani yang mungkin belanjanya banyak. Dengan seorang anak kecil yang cuman mungkin jajannya cuman beli permen 1 uang 500. Lama lagi milihnya Kak, sampai kita bosan. Tapi saya belajar melayani mereka dengan baik karena saya tahu saya harus membawa atmosfer kerajaan surga di dalam bisnis saya. Ya. Begitu juga dengan teman-teman kelak gitu, yang belajarlah dengan sungguh-sungguh. Anak-anak youth yang bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Harusnya dimanapun kita berada ada suasana yang berbeda. Ya. Karena Tuhan menyediakan masa depan buat kita untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Untuk kita juga menjadi saluran berkat buat orang lain, menjadi saksi dan menjadi teladan, bahkan kelak sama-sama di surga bersama Tuhan Kak. Amen. Iya enggak? Ya. Itu kan masa depan yang Tuhan sediakan Jadi buat kita. apapun status kita, misalnya teman-teman Jesse yang masih pelajar ya Kak gitu, jadi cari ilmu. Jadi kalau misalnya saya seperti seorang guru, teman-teman yang kerja di PT atau apapun profesinya, tetap memberikan teladan gitu ya Kak. Benar, benar. Kita harus juga menjadi anak-anak terang di tengah-tengah teman-teman kita. Kalau boleh ya dengan kehidupan kita mungkin mereka diberkati gitu. Benar ya Kak ya. Kak. Ya. Keberadaan kita menjadi berkat buat sekeliling kita gitu. Ya. Seperti saya bilang tadi Kak, minimal dengan usaha yang kami lakukan, kami belajar menjadi berkat buat keluarga kami. Kami memberkati papa saya yang tinggal bersama saya, terus kita memberkati keluarga mertua dan saudara-saudara yang bisa kita bantu sekali-sekali gitu. Iya. Kalau ada berkat lebih, boleh kita bantu memberkati orang lain. Memberkati orang lain, terutama gitu, keluarga ya Kak ya. dulu gitu kan. Jadi sebenarnya sih kita nggak perlu takut ya Kak ya tentang masa depan kita, karena Tuhan sudah merencanakan kita punya masa depan yang penuh harapan ya. Kalau saya ingat sih ya di dalam Yeremia 1:5 ya Pak. Yeremia 1:5 itu kan Tuhan sebenarnya sudah membentuk kita, sudah mengenal kita gitu. Bahkan dia sudah menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Benar. Artinya juga kita ya bukan nabi itu juga bukan sebagai nabi, tapi kita menjadi berkat juga bagi orang lain. Benar. Gitu ya Kak ya. Jadi gak usah takut ya teman-teman atau adik-adik Jesse. Ingat jangan putus asa ya gitu ya Kak ya. Iya. Karena Tuhan udah tahu kita, kenal kita, membentuk kita. Ya sudah tahu masa depan kita, udah punya rencana-rencana gitu ya Kak ya. Benar, bahkan mungkin kalau mereka ngelihat kondisi keluarga mereka, papa mama mereka Ya. nggak memungkinkan mungkin mereka melanjutkan studi yang lebih baik. Jangan menyerah, jangan putus asa gitu. Yes, itu benar Tuhan Kak. sudah merancangkan yang terbaik gitu. Apalagi hari-hari ini kan Kak, kita bisa kuliah sambil kerja. Iya. Artinya masa depan yang terbuka banget buat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi malam hari ini itu tadi pertanyaan terakhir ya Kak. Benar Kak? Berarti kita masuk dalam kesimpulan ya Kak. Oke Kak. Nanti teman-teman, lama banget nanti gitu ya. Waktunya udah berapa nih Kak? Nah, gitu. Jadi teman-teman, malam ini kita sudah mendengarkan dari narasumber kita dari Kak Apen, bagaimana kita dapat menentukan masa depan kita melalui dengan gaya hidup kita. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil untuk secara bersama-sama kita ya teman-teman ya. Yang pertama, gaya hidup kita atau kebiasaan kita yang menentukan masa depan kita. Yang pertama adalah kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang Benar pertama banget, dengan ya. cara bagaimana kita saat teduh. Saat teduh itu tidak harus pagi-pagi ya teman-teman. Dimana teman-teman punya waktu untuk Tuhan yang banyak, mau pagi, siang atau malam. Kalau saya udah cerita sama Kak Apennya, saya bisanya cuma malam Kak ya gitu ya. Iya, Kak. Karena malam itu bagi saya masih panjang gitu. Nah jadi terserah teman-teman sih, adik-adik Jesse atau teman-teman Youth Harvest ya.
harus ambil luang untuk saat teduh sehingga kita berhubungan dengan Tuhan. Benar banget, Kak. Dari kemudian kita baca firman, kemudian kita baca buku-buku rohani tadi ya Kak ya, benar, Kak. untuk membangun iman kita mungkin di Alkitab kita nggak ngerti, kita cari lagi gitu dari pengalaman orang. Ya bukan pengalaman orang kita menjadi satu titik jadi pusat kita, enggak. Ya jadi kita harus punya pengalaman sendiri dengan Benar Tuhan. banget, Kak. Nah, yang kedua, belajar dan bekerja dengan menggunakan internet atau media yang baik dan bijak ya Kak ya. Benar banget, Ya, Kak. terutama kita bekerja dan belajar dengan baik. Benar. Ya. Yang ketiga, belajar dari pengalaman orang lain dan tentunya harus memiliki pengalaman sendiri ya, terutama seperti yang poin yang pertama, kita yang pertama memiliki pengalaman dengan Tuhan dulu. Kemudian nanti pasti Tuhan kasih hikmat deh. Benar nggak banget, Kak? Kak. Iya, karena setiap orang kita pasti ketika kita ketemu dengan Tuhan, hidup kita pasti berubah Kak. Yes. Oke, yang keempat ya, mengelola keuangan dengan waktu dengan tepat ya. Benar, Ya, Kak. kita kelola keuangan kita, waktu kita dengan tepat ya Kak. Benar banget, Kak. Ya, itu juga menentukan masa depan kita. Kemudian yang kelima, kita berolahraga dan bangun pagi. Bangun pagi dengan teratur. Bangun pagi itu menentukan, orang dunia juga mengatakan seperti itu Kak Iya, harus Apen. bangun pagi ya. Iya, harus bangun pagi. Itu bangun pagi rezeki yang pertama katanya gitu ya Kak Apen ya. Kalau kita itu orang dunia loh gitu. Jadi kita juga kita tinggal di dunia. Tapi kita anak-anak kerajaan surga. Kita anak-anak amin. kerajaan surga, amin. Katakan amin dong, ya, yang lebih keras lagi. Oke, yang terakhir, kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini adalah bergaul dengan orang-orang yang membangun kehidupan kita. Yes. Tentunya kita harus bergabung dengan komunitas yang baik juga, yang membangun kehidupan kita juga ya Kak Apen Benar, ya. Kak, benar. Ya tentunya kita kalau di Youth Harvest ada juga di JC. Kalau di sekolah ada apa Kak? Kalau di sekolah Rockris. ya Rohani Rockris. Kristen, Kemudian gitu. kalau di PT ada PDO atau di PDO. sekolah-sekolah juga ada ya. Begitu. Jadi ya kita kalau boleh kita jadi kepala di situ. Kita harus jadi berkat lah, gitu loh Kak. Ya. benar. Oke. Wah, di malam hari ini benar-benar saya sendiri aja Kak pribadi gitu sangat diberkati ya Kak. Iya ya, diingetin jadi diingetin jadinya Kak gitu. Dan ternyata gaya hidup atau cara hidup kita itu memang harus benar-benar berubah dengan Tuhan yang pertama ya Kak. Terima kasih Kak Apen. Sama-sama Kak. Buat malam hari ini kami sangat diberkati. Buat teman-teman yang mau sharing boleh ya. Boleh Kak. Ya nanti kalau ada punya di Facebook, Instagram, Jesse, Youth Harvest, kita sharing ya. Kalau Benar, Jesse Kak. sudah berjalan ya Kak ya? Sudah berjalan kita Sedang di berjalan. JC Tapga. SP ya? JCTBG SP. Ya jangan lupa di add ya. Di follow gitu. Jadi anak-anak Jesse sudah mulai berbagi ya Kak, Berbagi berbagi kehidupan dengan mereka. kehidupan mereka. Jadi benar-benar sangat diberkati. Jujur saya juga diberkati banget dengan kehidupan mereka begitu Benar Kak banget Apen. Kak. Saya Iya. yang baca juga wow anak-anak ini mulai Iya, bertumbuh gitu kan. Saya greget jadinya Kak Ben. Saya percaya juga teman-teman yang di rumah juga seperti itu ya. Amin. Jadi kalau boleh kita saling-saling sharing ya teman-teman. Nanti kalau ada di Facebook, ada di Instagram, bolehlah ya. Oke, kita akan tutup talk show kita pada malam hari ini. Kita akan dipimpin oleh Kak Apen untuk menutup talk show kita. Mari teman-teman, kita persiapkan hati kita dipimpin oleh Kak Apen. Yang jelas buat teman-teman JC dan Youth, jangan pernah khawatir dengan masa depan. Amsal 23:18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami boleh membicarakan firman Tuhan. Kami boleh berbagi pengalaman untuk kami mempersiapkan masa depan kami Tuhan Yesus. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya di tengah situasi COVID-19. Rencana Tuhan atas setiap kami tidak akan pernah terhalang, tidak akan pernah gagal. Selain kami mempersiapkan diri kami, Engkau akan menggenapi firman-Mu, rencana-Mu atas setiap kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan di JC bahkan di Youth. Berikan hati yang sungguh-sungguh hari-hari ini berjalan bersama dengan
firman Tuhan, bahkan mempersiapkan masa depan mereka, masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Teman-teman angkat kedua tangan-Mu, kita mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau kasih karunia. Terimalah berkatnya di dalam nama Allah Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus, dalam persekutuan kita yang manis dengan Roh Kudus, menyertai memberkati kita mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Ingin berkati Tuhan, sama-sama katakan amin.